Sebelumnya beri tepuk tangan untuk yang membuka acara kita, tarian Sekar Semawur dari Kelurahan Budaya Ngargosari. Tepuk tangan dong. Sudah dibuka, Iya. disambut. Bener, merasa disambut? Betul, merasa sekali. Saya tuh disambut dari tengah jalan loh. Takutnya kebablasan naik gitu loh saya itu. Oh, soalnya kamu harusnya belok, kamu lurus. Iya, yang itu tadi Melompat jurang. Iya, lewat jurang saya tadi itu. Kok jalannya beda dengan temennya ya saya itu. Kamu soalnya kan dari lantai 2 sisi timur. Timur. Ini lantai 2 sisi barat. Lantai 4 ini kayaknya. Lantai 4. Lebih tinggi ya? Sudah ada AC-nya. Oh. Berarti tadi Dekso ke bablas, Lurus, naik. Apa Ada enggak? ketemu Desa Tinala. Naik lagi ada Desa Wisata Gerbosari. Betul. Naik lagi ada Desa Wisata Widosari. Dan apa? sampailah di sini yaitu di Ngargosari. Tepuk tangan dong. Betul sekali, kita sedang di Balai Kelurahan Ngargosari. Ini di Samigaloh, Kulon Progo. Tepuk tangan untuk Kulon Progo. Ini ngomong-ngomong lantai 2 apa lantai 4, Bu? Lantai 4, bener ya. Ya saya tuh sampai ampun. Singunan loh saya tuh. Jarang-jarang loh saya tuh Singunan. Ini soalnya dari lantai 2 sisi timur. Rumah saya Gunung Kidul wis dhuwur. Ternyata itu dhuwur Alah banget. dur. Iya, ya berarti luar biasa dong. Betul. Sepanjang perjalanan kita disuguhi view yang luar banyak biasa banget sekali. ya. Nah, berarti kita nanti pengen tahu nih hari ini ada potensi-potensi apa saja karena hari ini acara kita sangat spesial. Kita ya. ketemu dengan teman-teman yang ada di sini. Kita ngobrol biar kenal, biar tahu seperti apa sekarang ini teman-teman. Dan nanti juga narasumbernya bawa sesuatu yang istimewa buat Ngargosari. Istimewa semua narasumbernya. Iya, makanya hari ini bersama saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ini dia Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan lagi untuk Sarasehan Si Bakul hari ini. Iya. Ini lengkap ini. Ada bapaknya, ada ibu. Biasanya tuh saya nggak pernah ketemu bapak-bapak. Jadi aku nek ngene lanang dewe. Yo karo iki seireng-ireng. Tapi ini luar biasa. Emang ini ada bapaknya berapa? Oh ini adik-adik ya, bukan bapak-bapak. Iya, udah jauh-jauh sampai sini, sampai Kulon Progo. Kita ingin tahu nanti seperti apa. Tapi yang jelas acara ini didukung oleh dana keistimewaan. Dan hari ini ada lagi yang mau dikasih dari dana keistimewaan. Betul sekali. Nanti spill dikit dong gitu ya. Nanti ya nggak boleh ya. Nanti kita akan informasikan. Karena tapi yang jelas. Ini yang jelas ini menarik sekali. Tapi yang pasti hari ini kita membawa teman Mbak. Betul. Kita bawa Mas Anto dan Mas Panca. Boleh berdiri dong. Itu dia yang dada-dada. Oh, di sebelah sana. Mereka berdua ini sudah siap langsung. Ini akan membawa seperangkat laptop. Bukan alat sholat. Yang jelas membawa usaha Bapak Ibu yang ada di sini lebih naik kelas lagi. Iya. Karena nanti Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang ada di sini boleh ngobrol dengan Mas Anto dan Mas Panca. Bagaimana tentang legalitas usahanya. Bagaimana aku tuh pengen ikut pameran di Jogja. Nah itu bagaimana caranya. Aku pengen ikut pameran di Bantul. Dari sini ke sana bagaimana caranya. Semuanya ada informasinya di Mas Anto dan Mas Tapi Panca. yang paling penting adalah bagaimana nanti menjadi anggota Si Bakul sehingga bisa mengakses semua fasilitas itu. Termasuk hari ini kita punya fasilitas foto produk gratis. Foto produk gratis. Semuanya bawa produk? Siap di foto produknya? Itu ada kok, ada yang bawa sapi. Oh sapinya juga siap Nah, di itu foto? produk. Oke. Karena kita penasaran ya, kita undang yang mewakili dari Desa Wisata. Saya undang Mas Heri. Ayo Mas, kesini Mas. Mas Heri. Ini nama kerennya Mas Heri Kebo. Heri Kebo? Iya, soalnya sapinya udah dijual. Iya. Ganti ya? Mas. Ini Mas Heri. Dan ini kalau urusan Desa Prima saya undang Bu Ida. Ayo Bu Ida di sini Bu. Sekalian. Ini biar aku nggak kayak Bu Ida sini dong. Kalau sama dekat Mas Heri aku jadi kayak gimana gitu loh. Jadi ikut Singunan lagi. Udah naik ketemu yang iya. Oke. Ini desa wisata betul ya Mas? Boleh dijelaskan desa wisata boleh apa namanya dan apa potensinya? Ya. Oke, mungkin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Heri Susanto sebenarnya. Heri Susanto. Lebih akrab dipanggil Heri Kebo. Jadi terkenalnya itu. Belakangnya wes orang ngerti doang. Terlalu pasaran kalau Heri Susanto. Terus?
Ini Desa Wisata Widosari, di mana sebenarnya di Ngargosari ini sebenarnya terdiri dari 11 padukuhan. Tetapi kenapa kita disebut Wisata Widosari, Desa Wisata Widosari, karena memang kita punya ikon Gunung Api Purba Menora, di mana di sini masih ada struktur dari sisa-sisa kawahnya. Itu puncak Widosari itu yang sudah mendapatkan SK dari Kementerian SDM pada tahun 2021. Oke, nah sebagai salah satu komoditi apa yang mendukung desa wisata ini menjadi ikon apa? Punya ikon apa untuk produknya? Oke, kalau untuk produk sampai saat ini kita ada produk olahan dari teh ya, karena kita memang memiliki kebun teh yang tepatnya ada di Padukuhan Tritis. Oke. Itu memang dari segi sejarah pun di Kulon Progo memang kita mungkin nomor 2 ya. Kebun teh nomor 2 yang ada di Kulon Progo. Lalu luasannya kedua, apa kualitas produknya? Dari sejarah penanamannya. Oh, sejarah penanamannya. Terus dari segi wisata kita juga sangat menjual, tapi juga maksudnya produk yang dijual itu menurut kita harus perlu meningkatkan kualitasnya agar supaya bisa mendukung peningkatan kunjungan wisatawan, yaitu dengan produk kualitas yang lebih bagus lagi. Oke, jadi wisatanya udah tempat wisatanya udah ada, wisatawannya ada, tapi kadang produknya yang perlu ditingkatkan, begitu ya Pak? Mungkin Pak Heri. Jadi, karena selama ini kita membantu produk UMKM masyarakat, khususnya itu produk olahan teh, itu satu, dengan kita mendatangkan tamu untuk melakukan edukasi pengolahan teh tapi secara tradisional. Lalu yang maksudnya kedua, bikin teh atau metik teh? Itu mulai dari metik, tur kebun, lalu memetik teh sampai dengan kita menyangrai, dan di akhir sesi itu kita menikmati teh dengan gula aren. Paket lengkap Paket lengkap. Belum pernah soalnya yang itu. Nanti diajak dong. Nanti kita bareng-bareng ngeteh. Iya, jadi ini prosesnya sampai wisatawan itu bisa menikmati teh. Betul. Nah, terus begitu pulang juga kita bawain souvenir yang memang di situ produk teh sangrai terus juga gula arennya. Jadi sampai rumah bisa dibuat, terus dinikmati. Cocok ya, apalagi pas suasananya dingin di sini ya, karena lantai 4 kan dingin. Lantai 4. Tapi ngomong-ngomong secara produknya sendiri Mas, apakah itu sudah menurut Mas Heri ini sudah sangat mungkin jadi ikon atau masih diperlukan peningkatan penambahan-penambahan? Oke, kalau dari segi produk karena kita baru ada produk yang original, dalam artian original itu masih sangrai dan mungkin manual, terus kedua kita belum menemukan karakter yang khas. Kalau teh sangrai kan mungkin di Kulon Progo itu ada Dingling, Purwosari dan sebagainya, itu mungkin kita sama ya. Tapi kita pengen memiliki produk teh sangrai itu yang khas. Misalkan kita kolaborasikan dengan serai atau rempah-rempah yang ada di Ngargosari. Dan itu memang kita mungkin masih kendala di SDM kita sendiri. Jadi kita perlu pendampingan untuk meningkatkan kualitasnya itu sendiri, termasuk nanti packagingnya. Mungkin nanti ada teh kok enak, bukan hanya melati, tapi mungkin apa yang ada di Ngargosari mungkin bisa dicampur dengan serai, akhirnya menjadi teh aroma serai sebagai penguat rasanya gitu. Kalau biasa ya teh aroma melati, besok teh aroma bunga bangkai gitu misalnya. Ya, malah meteni. Kan bunga-bunga. Ini mau ketemu Mas Heri. Itu kalau boleh tahu kemasannya itu seperti apa Mas? Ada gambarannya? Ada contohnya di sana? Sebelah sana. Berarti pakai apa? Pakai klip gitu? Yang pakai kertas ada gambarnya gitu ada nggak? Pakai standing pouch yang di atas ya? Kan keren ya yang jadul itu loh ya, ada gambar kertasnya. Kertasnya kalau dibuka segi 4 kayak gitu untuk teh. Oh, model teh-teh yang sekarang ya pakai kertas. Ini mah sudah lebih modern ya, pakai standing pouch dan sudah ada merek-mereknya ya. Betul. Tapi ini ada beberapa merek di sini. Ada. Atau dibikin satu merek aja buat Desa Wisata Widosari. Biar langsung dikenal gitu, gampang dikenal gitu. Ya mungkin nanti kita komunikasikan dengan petani teh, terus dari teman-teman yang memang mengolah teh sangrai. Mungkin kita kerjasama juga. Maksudnya bagaimana caranya dengan kerjasama dengan desa wisata itu kita bisa menjual satu merek yang benar-benar itu
bisa menjadi merek teh dan juga promosi wisata. Trademarknya sini gitu ya. Betul. Oke, baik. Itu dari satu sisi adalah teh. Tapi di sini di sisi lain Desa Prima ini punya produk-produk yang lain, Bu Ida. Iya. Apa produk apa aja yang? Jadi izin perkenalkan dulu ya. Kami perwakilan dari Desa Prima. Kebetulan kami memang mengampu di kegiatan Desa Prima. Jadi kami di Desa Prima itu pelakunya memang khusus kaum ibu-ibu ya. Jadi bapak-bapak nggak ikut nominasi ini, cuma ibu-ibu semua. Di kelompok itu kita banyak produk, jadi berbagai macam usaha dari kuliner, kemudian kerajinan, fashion juga, jasa juga masuk di situ. Nah untuk yang produk, ini memang kalau di Primanya sendiri, ini kita sudah kolaborasi dengan Desa Wisata, kemudian juga dengan Desa Budaya, ini kita mencoba untuk mengangkat dari produk teh, kopi dan gula aren sebenarnya sih. Ada produk kopi, ya, ada gula produk aren. Kopi, ya, karena di wilayah Ngargosari sendiri itu sebenarnya untuk petani, kalau petani tehnya dan kopi itu memang bersentra di satu titik padukuan, yaitu di Padukuhan Tritis yang memang lokasinya berdekatan sekali dengan puncak wisata Widasari. Jadi di bawah puncaknya itu di situ terbentang kebun teh. Nah, teh dan kopi. Teh dan kopi betul. Kemudian di situ juga banyak pengrajin yang membuat teh sangkrenya itu. Nah, cuman selama ini untuk produknya itu memang masih sangat sederhana. Mereka masih disangkre dengan manual pakai sangan, pakai tungku kayak gitu. Kemudian tapi itu kan malah asik. Yeah. Berasap sampai nangis. Iya, sampai berpuluh-puluh itu. Pernah ya. Iya. Cuman nanti kan di hasil produknya itu kita masih sangat kurang ketika nanti di bersaing dengan komoditi teh-teh yang pesanan banyak gitu nggak nguyak ya. Iya, sementara kita tahu di wilayah Ngargosari itu kita punya budaya minum teh. Sebenarnya hampir semua warga masyarakat di Ngargosari ya itu semuanya minum teh. Kalau sehari nggak minum teh itu geliyeng, Mas. Oh, geliyeng. Ada yang kurang gitu ya. Iya. Tadi aja begitu kita masuk langsung dikasih teh. Iya. Pokoknya harus minum teh. Dan geliyeng ya. Padahal selama ini yang kita konsumsi itu justru malah teh yang teh Pekalongan, kemudian teh bukan tehnya sendiri malah. Bukan tehnya sendiri, dan itu teh sendiri, teh dari wilayah kita sendiri itu masih dikonsumsi baru di kalangan masyarakat kecil saja. Mungkin yang mereka punya kebun teh, kemudian di tetangga sebelahnya kayak gitu. Jadi kita masih sangat membutuhkan bagaimana sih nanti untuk inovasi produk tehnya itu nanti bisa diangkat dari segi produksinya, kemudian cara pengolahannya, kemudian sampai nanti ke packagingnya seperti apa yang nanti bisa layak ya, kita layak jual di masyarakat umum. Oke, kita kasih apresiasi dulu untuk Bu Ida sama Mas Heri. Ini mumpung ada narasumber istimewa hari ini, semoga yang disampaikan nanti tadi itu akan diberikan masukan-masukan, gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ida, Mas Heri. Mas Heri, matur sembah nuwun. Dan kita gantian menyapa ya. Kita menuju ke teman-teman. Jalan-jalan, Mbak. Iya. Biar tidak geliyeng. Biar tidak geliyeng. Biar menemukan tehnya. Ya pertama ketemu teh. Oke, di mana ada Bu Sulistriani yang punya kopi. Oke. Yang mana? Terus Bu Sri, India Stuti sama Bu Isro, mana Bu Isro? Sini. Nah. Oke. Nah, kalau tadi disampaikan Mas Heri dan Bu Ida, selain teh itu punya produk-produk yang lain. Yang kopi siapa? Emang ada kopi juga yang jadi unggulan di sini? Kebetulan saya punya kebun kopi. Jadi selain dijual bentuk biji, saya coba buat produk disangrai sendiri secara manual, terus dikemas dan dititipkan ke warung-warung. Ada namanya enggak biar kenal gitu? Triskov. Jadi kopi Tritis gitu. Kopi saya dari Tritis ya. Triskov. Iya namanya. Kan kayaknya kamu juga punya kebun kopi? Punya. Satu pohonnya. Satu ya awah-awah. Satu aja belum tumbuh. Oke. Nah ini kebetulan kan sendiri. Yeah. Kalau berkelompok ada nggak yang kopinya, mengolah kopinya? Belum ada. Jadi saya masih secara individu. Kira-kira kalau seperti tadi Mas Heri ini dijadiin kawasan, dijadiin nanti macam-macam bareng-bareng gitu untuk kopinya nanti bareng-bareng juga mungkin nggak?
Mungkin, insya Allah bisa karena kebanyakan di Pedukuhan Tritis itu juga punya kebun kopi. Setiap warganya punya meskipun tidak luas, tapi banyak yang punya gitu. Oh, itu dikasih nama pohonnya. Lo kan biar ketahuan ini pohonnya siapa. Berarti maksudnya rumahnya sini, terus kebunnya sana jajar-jajar banyak gitu atau gimana? Model kebun kopinya ya? Enggak. Atau di pekarangan? Enggak, punya kebun sendiri-sendiri. Jadi di kebun sendiri-sendiri gitu. Oh, maksudnya tapi di satu kawasan. Satu kawasan gitu? Atau di satu pedukuhan. Oh, berarti di satu kawasan ya. Oke. Baik. Kemudian kalau yang berikutnya Bu, yang keripik pegagan sinten? Saya. Oh iya. Ini pegagan dengar-dengar nih yang ngomong malah Gusti Putri loh. Oh. Pegagan itu di sini, bener nggak? Di sini banyak pegagan. Infonya dari Gusti Putri. Oh, malan. Daerah Ngargosari sini kan agak dingin gitu, mungkin untuk tumbuh pegagan itu lebih gampang dan Oh, subur. makanya aku kok nyanem kok nggak tumbuh. Oh iya. Panas ya? Terus sekarang sudah diolah jadi apa aja? Jadi keripik pegagan. Keripik pegagan. Satu macam aja maksudnya produk Iya pegagan. baru, iya. Oke. Terus itu sering dijual kemana keripik pegagannya? Ya di setor ke warung-warung. Ke warung-warung. Ya. Kalau di tempatnya Mas Heri ada tamu, desa wisata dikasih ke sana juga nggak? Insya Allah ya. Oh insya Allah ya kalau dibayar maksudnya. Emang tiap Loh halo kan Oh iya. dibayar. Yo pengen nek ana tamu tok nyuguhi. Itu ngomong-ngomong bikinnya sendiri atau bareng-bareng atau gimana? Masih individu. Tapi Ada beberapa juga yang Iya, bikin. bikin banyak. Oh. Cuman beda merek kali ya. Oh ini bisa rukunan juga nggak? Bareng-bareng. Belum tahu ya. Belum tahu. Gon enak kok. Tapi banyak ya yang bikin pegagan gitu. Daerah Ngargosari banyak. Banyak ya. Itu ngambilnya pegagan punya tetangga apa punya sendiri? Yo bakul konon jiko kene dadi kok ben aku entek terus. Iya. Kalau bahannya Bahannya ada nggak pernah yang- habis. Ada yang nanam kan, jadi kita beli. Oh, ada. jadi nggak tumbuh liar lagi ya? Dia ada yang ini, ada yang numbuhin. Numbuhin. gitu. Membudidaya. Oh, pembudidaya pegagan. Oke. Oke, biar nggak lupa makan pegagan ya. Oke, berikutnya Mbak Isro, ini juga salah satu potensi di sini ada pisang betul? Iya, ada pisang. Ada pepaya nggak? Pepaya. Pepaya yang kalau di pisang sini- jambu? Oh, gue kalau lagu. pepaya kurang manis kalau di daerah sini. Oh? Kurang manis. Lu kalau kenapa? pepaya. Manis. Soalnya Ada mbaknya terlalu masih. dingin. Oh. Kalah Terlalu manis. apa? Terlalu dingin. Oh, terlalu dingin. Kedinginan dia pucet ya. Terus akhirnya diapain? Berarti karena dingin nggak manis gitu ya? Iya, kalau pepaya. Oh, Jadi baru tahu itu saya. membudidayakan pisang. Jangan-jangan semua buah gitu ya. Kalau ketinggian pucet gitu Oh, ya. gitu Terus toh. akhirnya diapain kalau nggak manis? Kalau pepaya kurang bagus ya kalau di daerah atas itu, tapi kalau Kalau pisang ini? itu banyak, cuman nilai jualnya mungkin kurang tinggi gitu loh. Oh, jadi harganya murah. Iya, jadi saya sendiri memanfaatkan yang ada di kebun orang tua saya. Oh, karena- Ada di halaman itu ada. Terus kan bingung kalau dijual apa? Dijual kok pisang, nggak ada harganya. Itu kan harganya murah. Jadi gimana biar itu nilainya lebih Naik. naik. Nah, itu Dibikinlah- baru dibikinlah keripik. Keripik. Pisang, gitu. Manis atau gurih? Untuk sementara ini baru manis dan gurih saja. Soalnya Oke. mau berinovasi, gimana Oh, nanti bisa berinovasi dingin mbak. mau Rasa dingin rasa gitu yang ya, lain. rasa-rasa. Baru yang dua rasa. Oh, dua rasa. Oke, tapi ini menurutmu potensial nggak? Kalau di sini sih sebenarnya potensial banget. Karena bahan bakunya melimpah Iya, ya. bahan baku melimpah, untuk penjualannya pisang sendiri masih murah. Kalau sekarang jadi keripik pisang lebih penjualannya gimana? Alhamdulillah meningkat. Oh, meningkat. Lebih mahal. Sudah sampai mana? Eh, Australia? oh belum. Oh, belum. Tak kira Iya, tekan kono. Cuman buat pesanan oleh-oleh. Kadang keluar kota nanti misal ada yang mudik terus buat oleh-oleh. Itu kalau dari sini si keripik pisang, misalnya sampai Semarang gitu tetap jadi keripik pisang atau jadi klepong nanti? Jadi keripik pisang tetap. Oh tetap. Iya. Berarti packagingnya apa? Plastik gitu? Iya, pakai plastik, masih pakai Oh plastik. iya. Oke, baiklah. Ini informasi awal ya. Ya. Kita berikan apresiasi dulu dong buat Matenun ya ibu-ibu. Kita kesini dulu. Sambil kita akan langsung memperkenalkan para narasumber kita yang hari ini sangat istimewa. Luar Hari biasa ini tuh semuanya. Pokoknya luar biasa. Biar Ini istimewa. Langsung. Langsung kita ini ya, kita kasih tepuk tangan ya
Hari ini tuh sudah hadir bersama kita Bapak Ibu PJ Bupati Kulon Progo, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk beliau? Bu Siwi, monggo, Bu PJ Bupati, sudah pernah ketemu belum? Belum, hari ini khusus hadir ke sini loh. Apa kabar Bu PJ Bupati? Wah, seneng gak Bu di sini Bu? Berapa lama di sini? 1 bulan. 1 bulan, gimana Cik 1 bulan di Kulon Progo? Ya begitulah. Ya begitulah, monggo lenggah di tengah. Kemudian di sini juga hadir Pani Radiopati Keistimewaan, yang ini yang suka bawa-bawa dana keistimewaan. Kalau ada ijo-ijo, ada tulisannya seperti itu. Iya. Nah ini Bapak Pani Radiopatinya Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI. Pak Aris, monggo. Pak Aris, monggo. Kalau yang ini beliau yang pokoknya kudu sini Ngargosari. Oh ini. Karena ini adalah Bapak Lurah Ngargosari. Bapak Lobertus Kiswanto SE, monggo Pak Lurah. Kok tepuk tangan warganya itu kurang kenceng gitu loh, Pak Lurah, gitu loh. Biar Pak Lurah tuh jalannya semakin semangat. Iya, monggo Kula nuwun, monggo. Dan satu lagi, karena kita bicara tentang UKM dan entrepreneurship, kita punya salah satu praktisi. Nah ini teman kita yang nanti bakalan berbagi pengalaman, ngajarin dengan cara yang mudah. Biar teman-teman bisa naik kelas. Langsung kita undang Mas Imam Syafi'i. Iya. Ini sebenarnya aku mau pakai gamelan. Oh enggak. Karena sudah pakai belangkon. Lah tadi Mas Heri enggak tok gameli. Oh lah tadi Mas Heri itu malah bawa kebunnya itu loh. Jadi enggak bawa gamelan. Ini dia narasumber istimewa kita hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Dan bagaimana tanggapan beliau-beliau pada apa yang sudah disampaikan? Kalau Anda pengen tahu, tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Si Bakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak. Wow. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan? Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, alamatnya cek lagi. Jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Nah, bener Bu, aplikasi Si Bakul Bu. Kabeh wis beres, dari bayar. Hah? Jadi kurang bayar? Urus. Pantesan. Ini ngomong-ngomong sebagai warga Ngargosari, ini bangga nggak dikunjungi orang-orang istimewa hari ini Bapak Ibu? Pripun Bapak Ibu? Seneng mboten? Lah kok meng biasa? Tepuk tangan saya kenceng. Iya. Nah. Ada yang kaget nggak?
Kerawan. Oh kaget tapi gimana gitu loh ya. Jadi kita ucapkan selamat datang lagi Nje kepada Pak Aris Eko Nugroho, Paniratio Pati Keistimewaan. Sugeng Rawo juga Ibu PJ Bupati Kulon Progo, Bu Siwi. Pak Lurah Kulon Nun. Gimana Pak Lurah? Pak Lurah kayaknya gelisah loh tadi. Bingung ya. Saya datang sampai dilupain kok. Enggak kok. Tapi Pak Lurah itu sudah keliling-keliling. Gitu siap ora ya gitu ya. Leres ya Pak Lurah? Kenapa saya sok tahu? Sok tahu tapi bener. Oh, iya. Dan kalau ini teman kita yang jauh-jauh juga menuju ke lantai 4 ya Mas Imam ya. Ini kan aman toh tadi? Apa tetap kebablasan? Oh sering kesini. Oh jadi aman ya. Oke. Nah tadi kan ada beberapa kita minta perwakilan nih Pak Lurah dari warga. Ada mikrofon di sebelahnya Pak? Nah. Sudah ngobrol-ngobrol dengan perwakilan teman-teman UMKM dari warga sini Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak potensi apa lagi yang ada di sini Pak. Ini mumpung didengar langsung Bu PJ Bupati Bapak dan Ibu yang luar biasa hari Pak Paniratio. Monggo Pak Lurah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu PJ Bupati, yang kami hormati Pak Aris, Mas Imam, teman saya, pendamping saya juga ini yang mengajari saya terkait dengan potensi di Kelurahan Argosari yang berkaitan dengan Sibakul, produk UMKM. Alhamdulillah kemarin beberapa waktu yang lalu sebenarnya ada satu produk unggulan yang bisa membawa Argosari, tapi saya tengok kok ini belum kelihatan. Oh ada ini. Menapa Pak? Chip Jungle. Ini yang pertama kali membawa nama besar Argosari dan DIY. Alhamdulillah Argosari di tahun 2022 mendapatkan apresiasi ADWI tingkat 3 nasional. Setelah itu dari produk itu kami bekerja sama dengan Desa Prima dan ibu-ibu pelaku UMKM. Mari kita kembangkan Argosari, tujuannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan warga masyarakat, termasuk ini semua di belakang yang dipajang adalah produk-produk dari pelaku UMKM di Argosari. Akan tetapi tidak hanya itu saja, kami pemerintah Kelurahan Argosari melalui produk UMKM harus sinergisitas dengan lembaga yang lain. Satu dengan desa wisata, karena kemarin sudah mendapatkan kepercayaan menjadi 3 besar ADWI. Alhamdulillah desa budaya dari rintisan ini harus saling bekerja sama semuanya untuk mengembangkan Argosari lebih baik. Ini harapan karena saya menjadi lurah punya slogan, punya kita bisa beda. Itu slogan saya waktu menjadi lurah dan ini akan saya kembangkan di Argosari harus beda dari wilayah-wilayah yang lain. Tapi yang paling utama adalah pelaku UMKM di Argosari harus tetap semangat mengembangkan produknya baik itu melalui Desa Prima dan ini adalah melalui Desa Trainer yang di bawah naungan Dinkop. Ini harus kita tingkatkan. Tujuannya adalah untuk peningkatan pendapatan warga masyarakat. Produk unggulannya yang paling untuk saat ini yang dari pemerintah adalah teh dan kopi dari Tritis, ada produk pisang dan produk-produk yang lain nanti sebagai pendukung untuk meningkatkan Argosari. Demikian. Baik, ternyata seperti yang Bapak Ibu tadi sampaikan ya. Yang itu tadi jagung. Jadi apa aja Pak? Dari chip jungle bisa buat sandal bisa. Oh, jadi sandal. Iya. Jungle itu dari jagung ya? Jagung itu Pak? Iya. Oh. Itu yang kemarin dibawa Mas Sandi. Enggak dibawa ya ini contohnya ya? Iya. Karena sekarang orangnya sudah diambil di Jakarta. Oh, ya. Kalau saya menunggu dari jungle jadi duit. Ulah ya kan lewat karya dulu biar jadi duit. Jungle dibikin sendal, jungle dibikin dapat duit. Tak kira jadi duit langsung gitu loh. Nggak bisa kalau ada ya. yang mau beli jungle mentan, terus jadi duit. Langsung dibeli ya soalnya. Langsung dibeli aja. Oke baik. Pak Aris ini dapat bisik-bisik nih. Pak Aris itu spesial hari ini datang ke sini itu ada misi apa sih Pak? Monggo Pak. Matur nuwun Mbak Manta dan Mas Saad. Jadi pada waktu kita melihat
potensi yang ada di Ngargosari ini. Terus terang Mbak Marta, semenjak saya jadi Kabid Anggaran Belanja, itu tahun 2012 sampai 2018 saya berada di BPKA, sebenarnya saya sudah sering berada di sekitar sini. Cuman memang kami belum terlalu mengetahui batas wilayah, mana yang Pager Harjo, mana yang Ngargosari, kemudian mana yang sudah masuk ke Magelang. Kami belum lihat itu. Tetapi di awal-awal dulu memang sebenarnya sederhana. Keinginannya adalah bagaimana mempertahankan kondisi alam yang luar biasa di sini menjadi bagian yang tidak hilang. Salah satunya adalah kebun teh. Dulu kebun teh itu seingat saya lebih dari 200 hektar yang berada di sini, tapi sekarang dengan Pak Lurah tadi komunikasi mungkin tidak lebih dari 100 hektar. Artinya ada pengurangan, ini menjadi bagian. Kemudian kita juga melihat ada potensi lain, tadi sempat disampaikan juga tentang peganggan. Dan kembali lagi kami diskusi dengan Mbak PJ gitu, dan juga dengan Gusti Putri, bagaimana mencoba mengkaitkan antara potensi-potensi ini dengan pemberdayaan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK yang ada di sini. Nah ini tantangan bagaimana kemudian ada kolaborasi. Tapi kolaborasi ini tidak kemudian memunculkan suatu bentuk lembaga baru, tapi yang sudah ada di sini kemudian kita coba sinergikan. Ini yang coba kita lakukan. Kebetulan juga tadi sudah diceritakan dengan dana keistimewaan ya, diakui atau tidak, membawa sesuatu yang agak berbeda di Kabupaten Kulon Progo ini. Karena 4 tahun ini malah, bukan 3 tahun, tapi malah 4 tahun ini ADWI selalu ada di Kulon Progo. Nah ini kan menjadi bagian. Jadi terima kasih terutama kepada Bapak Ibu semua. Kalau yang di Widosari ini kami terima kasihnya itu dengan Mas Heri. Terima kasih karena sudah kerjasama dengan Dinas Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo. Dan juga Pak Lurah yang selalu komunikasi dengan saya rutin itu yang berada di sana itu Mas Tri yang ada di belakang sana, Mas Cari itu juga komunikasi kebutuhannya apa untuk kemudian menjadikan wisata yang ada di sini itu menjadi semakin diminati oleh masyarakat. Karena ini agak menarik, datang ke sini itu membutuhkan tenaga untuk naik ke atas itu. Jadi agak berbedanya demikian. Nah kami berharap potensi yang ada ini betul-betul bisa dikolaborasikan, kemudian juga ngersot dalam mulai tahun 2021 juga sudah ada BKK, bantuan khususnya untuk yang kaitannya dengan potensi di wilayah, ada 11 kebijakan strategi ngersot dalam. Harapan kita nanti ada aktivitas yang ditambah di Ngargosari ini. Tentu saja atas bimbingan dan juga pembinaan dari Mbak PJ yang sekaligus juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian Mbak. Jadi optimis dari Pak Aris ini semoga ditangkap oleh masyarakat ya Pak Aris, maksudnya begitu ya? Optimis semoga saja, mohon doa restu ini karena dibahas di besok siang, moga-moga tidak ada kendala sehingga ada alokasi yang berada di 3 tempat yang berada di Kapanewon, Samigalo. Semuanya di Samigalo, salah satunya adalah Kelurahan Ngargosari. Oke, kalau gitu saya mau memimpin doa boleh? Mari kita mulai berdoa selama 7 hari 7 malam. Besok. Kelamaan ya berarti ya? Besok, nunggu besok dulu. Nunggu Pak saya Aris. pikir memimpin doa mulai sekarang. Nunggu Pak Aris rapat dulu. Berarti pas Pak Aris rapat kita doa. Kita doa sendiri-sendiri biar nanti apa yang didapat oleh Ngargosari itu bermanfaat, bisa barokah buat semuanya. Jadi amin. Ini kan sudah semangat semua Mbak. Produk-produknya juga luar biasa ini. Iya. Ada apa ini namanya? Gula aren Jawa, ya, gula aren. Gula aren. Iya. Ini kan cantik sekali packagingnya. Kamu soalnya lihat aku. Oh iya, nyerempet gitu ya. Kamu jadi juga kayak gula aren loh. Oke, yang mana coklat. Dikemas dalam merah kan, persis gula aren. Nah ini karena ada Bu PJ Bupati yang juga Ibu Kepala Dinas Koperasi UKM DIY. Melihat apa tadi potensinya, kemudian yang disampaikan Pak Lurah, kemudian dari Pak Aris ini ada yang mau disampaikan di sini. Kira-kira perlu arahan seperti apa? Bu Ziwi, monggo. Matur nuwun Mbak Marta, Mas Saat. Matur nuwun Pak Aris dari Pani Radiopati. Supportnya sangat luar biasa untuk pemberdayaan masyarakat, terutama
masyarakat di Kabupaten Kulon Progo melalui Danais. Tepuk tangan untuk Pak Aris, Danaisnya. Sudah ulang tahun yang ke-12 Undang-Undang Keistimewaan. Pastinya sejauh mana Undang-Undang Keistimewaan itu memberikan sebuah kesejahteraan kan seperti itu. Nah ini kan sudah terbukti di lapangan. Pak Lurah, ini Mas Imam Blangkon kalau saya manggilnya kan tadi maka nggak tadi Blangkonnya mana Mas gitu kayaknya kan ciri khas tersendiri brandingnya. Begitu juga Bapak Ibu yang sangat istimewa saya cintai dan kita banggakan semua. Melihat apa yang di depan kita ini sangat luar biasa Pak Lurah atas dampingannya, atas pendampingan pembinaannya. Jadi kreativitasnya saya lihat sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana sebetulnya kreativitas dan sebetulnya apa yang menjadi permasalahan. Kan pemerintah ini punya ketugasan yang paling utama adalah memberikan solusi, memberikan program yang menjawab terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Ataupun melakukan pendampingan bagi masyarakat yang selama ini sudah melakukan aktivitas yang sangat luar biasa tapi kadang masih ada kendala. Kira-kira Bapak Ibu kendalanya apa ya di Ngargosari gitu kan? Kendalanya apakah cara produksinya atau cara packaging atau cara membungkusnya atau cara menjualnya. Ini yang pastinya kita hadir di sini ini nyuwun input dari Bapak Ibu. Kalau dilihat dari produknya sudah sangat luar biasa dan berbagai macam produk. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, kita di dalam menjalankan aktivitas itu harus profesional. Profesional itu tidak harus melulu gitu aja enggak. Tapi kalau kita memang mau ya kami gula aren ya. Gula aren ya ditekuni dengan tekun bagaimana sebetulnya produknya. Kira-kira saya bisa membawa bikin berapa produk. Kenapa kok saya satu hari 2 kilo, 3 kilo atau 10 kilo. Karena sasaran saya nanti produk saya itu akan saya jual kemana. Kira-kira harganya seperti apa. Nah itulah Bapak Ibu tidak sendiri, kami saya sendiri masih di Dinas Koperasi dan UKM, ada Mas Imam, ada teman-teman PLUD di sana yang siap untuk mendampingi Bapak Ibu. Mendampingan itu kita tidak semuanya tahu, tapi justru Bapak Ibu ini yang tahu di lapangan. Kira-kira apa ya permasalahannya? Seperti tadi saat dengan Mbak Marta, Mas Aat, teh gitu. Saya sudah langsung punya bayangan, oh iya di Ngargosari ini kita branding tehnya mungkin seperti itu. Salah satunya itu ya Pak. Teh seperti di Jepang, kira-kira tradisi ngeteh kalau mau ngeteh ya di Ngargosari kita bikin seperti apa. Kalau tehnya sekarang masih kurang diminati, kira-kira kenapa kok kurang diminati? Kira-kira Bapak Ibu pengennya seperti apa? Banyak sekali tradisi-tradisi teh kayak di Jepang tuh namanya apa sado apa ya? Minum teh bersama gitu. Karena teh itu tidak hanya sekedar dijual dalam bentuk kemasan, tapi itu bisa dijual dengan cara pariwisatanya, bagaimana cara menyajikannya, mungkin dari cara bagaimana busana saat kita menyajikan. Jadi semuanya ini dapat. Karena tadi diskusi sama Pak Lurah sama Pak Aris Paniradio, di Trites ada masih ada lahan untuk teh ya Pak ya, tanaman teh yang pastinya kalau ini kita tidak optimalkan, kita tidak pelihara ya teh hanya sekedar tanaman teh yang begitu aja nggak ada nilainya. Tapi begitu ini kita tekuni, kita kelola, ini akan mendatangkan sebuah aktivitas. Multiplier efeknya tidak hanya tehnya saja, tehnya hanya branding mungkin gitu. Tapi nanti produk yang lain saat ngeteh perlu nyamilan, mungkin ada keripik pisangnya. Oh iya saat ngeteh gulanya apa ya, pakai gula Jawa. Oh iya packagingnya pakai apa yang beda tadi Mas Heri menyampaikan, saya pengen ada bentuknya itu beda dengan yang lain gitu ya Mas ya. Tehnya kira-kira seperti apa. Nah kalau kita seperti itu apakah kita paham? Saya sendiri tidak paham, maka kita akan hadirkan kira-kira yang dibutuhkan apa ya nanti pasti kita akan menghadirkan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang ada di Ngargosari. Jadi Pak Lurah mungkin ada beberapa hal di Ngargosari ini kan sudah sangat luar biasa. Sudah desa budaya ya Pak ya, desa budaya, masyarakatnya sudah sangat luar biasa kreativitasnya. Tapi juga masih punya PR gitu. Tadi pagi saya dengan Pak Lurah ini diskusi ya, kita masalah stunting ya Pak. Karena di Kulon Progo masih punya PR stunting yang bulan ini timbang ulang sampai 1 bulan ini harus semua ditimbang ulang. Targetnya ini kalau nasional 90% ditimbang. Tapi tadi sepakat
dengan Pak Panewu, dengan Pak Lurah, karena memang komitmennya untuk membangun Kulon Progo lebih baik lagi. Ini kita sepakat 100% ya Pak Lurah ya, nanti ditimbang ulang dan di Ngargosari nanti Pak Lurah, kalau tidak salah dari data saya lihat itu masih ada 29 yang stunting. Tentunya ini menjadi bukan PR-nya Pak Lurah saja, tapi PR-nya dari Bapak Ibu semua yang tentunya para pelaku UMKM juga bergerak di sana. Di saat Bapak Ibu punya aktivitas, mungkin yang ada Bapak Ibu punya aktivitas, punya pekerjaan atau punya aktivitas di dalam usaha mungkin UMKM. Kalau produknya, kalau cara aktivitasnya dalam melakukan mungkin berjualan gitu, kalau itu laku, akhirnya ada income, maka saat kita menyajikan, saat kita mengelola keluarga sudah sesuai dengan apa yang memang disarankan oleh pemerintah. Akhirnya stunting tidak menjadi PR dari Pak Lurah saja, tapi bagaimana resiko stunting juga terentaskan. Jadi inilah sebetulnya PR-PR dari kita semua. Jadi terkait dengan apa yang kita lakukan di Dinas Koperasi dan UMKM dengan Pak Aris, ini tadi Pak Aris bagaimana kesejahteraan. UMKM itu tidak hanya food craft fashion, tapi bicaranya bagai produknya. Kalau bicara ekonomi kreatif, Bapak Ibu ada 17 sektor. Mungkin pelaku pariwisatanya ada di sini. Kok Darwis atau punya usaha mungkin menjadi apa ya, biro travel mungkin ya gitu. Atau mungkin menjadi organizer di dalam pemandu, itu UMKM enggak? Iya, tapi di sektor jasa. Saat menjadi pemandu wisata, apa yang akan dilakukan? Mesti kan bagaimana cara ngomongnya, bagaimana verbal ngomongnya, bagaimana memanage di saat ada tamu, mendapatkan income, bagaimana cara mengelolanya. Ini juga bisa kita dampingi. Jadi di saat melakukan aktivitas selama ini Bapak Ibu kira-kira saat berjualan ini yang sering ditanyakan Pak Aris juga, dompetnya itu masih campur aduk atau sudah dipisah-pisah gitu? Campur aduk ya. Ya, maka itulah sebetulnya kita akan melihat dicampur aduk boleh enggak? Boleh. Tapi Bapak Ibu tidak akan bisa tahu terhadap sebetulnya usaha kita ini untung enggak atau memberikan tambahan enggak kalau kita usaha dengan enggak usaha. Kalau tidak usaha mungkin hanya dapat, kalau ibu-ibunya mungkin dari bapak-bapak yang selama ini juga sudah memberikan ke ibu-ibu. Tapi di saat ibu membantu keluarga untuk mendapatkan pendapatan, tambahannya kira-kira berapa? Di saat dicatat sudah tahu, oh iya ini ada tambahan seperti ini. Yang dibelanjakan seperti ini ternyata dijual lakunya segini. Kira-kira untung enggak? Kalau enggak untung, kira-kira apa yang bikin enggak untung? Oh iya, karena sehari harusnya buatnya tidak hanya 10, harusnya mungkin 20. Tapi kok enggak laku kenapa? Mungkin rasanya, mungkin harganya, atau mungkin kemasannya, atau pasarnya yang enggak pas. Oh iya, harusnya saya pasarnya hanya di lokal sini, mungkin kemasannya tidak begitu yang lebih premium, tapi cukup mungkin dengan plastik box, tapi tetap higienis, harganya bisa ditekan. Tapi kalau ibu punya target, ya pasar saya mau kita angkat lagi, ini juga nanti kemasannya lain. Satu lagi, Bapak Ibu, fasilitas pemerintah itu sudah sangat luar biasa. Melalui Danais ada free ongkir. Bapak Ibu yang sudah masuk di Sibakul? Belum ada ya, nanti ada Mas Anto sama Mas Panca masuk di sana. Kira-kira kalau masuk di Sibakul itu dapat apa toh gitu. Bukan berarti masuk Sibakul langsung Bapak Ibu mendel, diem gitu. Ya kalau sudah masuk Sibakul saya sudah pasti nanti akan mendapatkan laku kok jualan saya enggak. Sibakul itu menjadi sarana untuk melakukan pembelajaran, belajar di data, nanti Bapak Ibu juga mendapatkan fasilitas di saat produknya harus ada legalitasnya. Kalau mungkin makanan yang lebih dari 1 minggu harus ada PIRT-nya. Sekarang Bapak Ibu preso halal gitu ya, produk halal. Kira-kira di sini ada yang menginginkan halal enggak gitu. Tahun ini kami melalui Danais di Kulon Progo akan disupport 150 produk untuk sertifikasi halal yang memanfaatkan daging. Dan karena ini juga satu produk itu 3.500. 3.500 dan ini difasilitasi DIY ini sama Pak Aris 500 produk untuk yang reguler, 600 produk yang self declare. Siapa ini yang bisa memanfaatkan? Bukan yang besar, bukan yang kecil, tapi yang cepat,
itulah yang nantinya bisa mengambil kesempatan. Dan yang sekarang di Kabupaten Kulon Progo, sebetulnya Bapak Ibu kalau Kulon Progo, tagline-nya pasti Bapak Ibu apa? Bela beli. Memaknai bela beli Kulon Progo ini Bapak Ibu tidak hanya sekedar jargon, ya bela beli Kulon Progo gitu. Jadi sekarang dengan SE Bupati, surat edaran Bupati, setiap ASN itu wajib beli produk Kulon Progo dan ini sudah dilingkan dengan sistem yang ada di kepegawaian. Jadi kita semua tahu, oh iya saya sendiri sekarang dapat amanah di sini juga di-link kira-kira Bu PJ Bupati itu sebulan belanja berapa, ini sudah kelihatan itu belanjaannya apa. Belanjanya di mana memang pada para pelaku UMKM yang bergabung di dalam sistem di Bela Beli. Kalau belum bergabung silahkan nanti gabung di Bela Beli dan bulan ini nantinya, ini bulan ke depan ini akan juga kita sinergikan dengan Sibakul. Nanti ada free ongkir yang disupport melalui dana. Jadi komitmen dari pemerintah ini mari kita manfaatkan bersama. Enggak ada artinya di saat kita sudah berkomitmen banyak gitu, pemerintah sudah sangat luar biasa menurut kami, tapi tidak ada partisipasi dari Bapak Ibu, ini enggak ada artinya. Jadi mohon dukungannya Pak Lurah, nanti teman-teman dilakukan pendampingan, pembinaan, karena jaraknya juga cukup lumayan, tadi naik turun gunung gitu. Tapi kalau kita nanti ditimbali, karena Mas Imam nantinya akan mendampingi, tolong nanti waktunya dimanfaatkan seoptimal mungkin. Mas Imam ini 24 jam terbuka HP-nya, kecuali Mas Imam tidur ya. Jadi kalau Mas Imam tidur HP-nya juga ikut tidur gitu. Tapi siap Mas Imam nanti kalau ada disuwun aja nomor HP-nya. Kalau ke saya malah nanti bisa nggak kejawab gitu. Tapi kalau ke Mas Imam, ya saya punya produk ini gimana ya Mas, ininya seperti apa Mas, ini Mas siap ya, nah, siap. Nanti mari kita bersama-sama untuk lebih meningkatkan kapasitas kita dengan membangun diri kita, akhirnya kita bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah terutama di Ngargosari dan ke Kabupaten Kulon Progo dan ke daerah istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan dong buat Bu PJ Bupati. Aku tuh paling seneng loh lihat kalau Bu PJ itu tanya, itu dompetnya sudah dipisah-pisah belum? Terus dijawab dengan senyuman. Terus gayeng banget nih. Senyumannya tuh penuh arti banget gitu. Karena kadang nggak sadar gitu. Oh iya ya, ternyata selama ini tuh dompetnya cuma satu, pantas kok gitu-gitu aja. Satu aja bolong Mas, itu ya, bolongnya di mana-mana ya. Iya. Dan satu lagi nanti mohon seperti sarannya Bu PJ Bupati, minta nomornya Mas Imam. Kalau bisa bajunya disablon nomor aja Mas, jadi gampang. Tapi diikuti saya nanti mau kasih nomor rekening saya. Sisan. Jadi nomor kontaknya ke Mas Imam, bayarnya ke lewat saya. kita. Oke, habis ini kita tanya-tanya lagi ya. Gimana tadi persoalannya itu masih belum kejawab. Nanti masih ada Mas Imam, kita tanya lagi Pak Aris. Jadi tetap di Sarasehan Sibakul. Sultan itu memberikan nama ke kami melalui istri Sri Sultan, yaitu dia mengetika bahwa Mbah iki tok jenengke jadah tempe Mbah Cari dan tadi rezeki anak cucumu. Itu nyata sampai sekarang dan saya generasi keempat yang meneruskan jadah tempe ini. Bapak itu kan dulu dukuh, jadi diberi amanah sama Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menanam teh di daerah Samigalo. Kalau bisa teh di DIY ini apapun yang terjadi tetap lestari. Syukur harapan kopi merah ini bisa lebih dikenal, bisa lebih diterima oleh penikmat kopi dan bisa membawa nama Kulon Progo maupun daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri.
Nah, tadi kan banyak sekali informasi yang sudah diberikan dan antusias yang ada di sini juga sangat luar biasa karena mendapatkan informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan, ada Bu Siwi, ada Pak Aris. Dan saat ini kita akan memberi kesempatan kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi tanya. Ini soalnya begitu mau apa tadi urusan dana langsung lampunya nyala. Langsung dinyalakan, langsung kelihatan wajahnya. Iya, ada yang mau tanya atau menanggapi? Silakan. Monggo, silakan. Monggo. Bu Ida, boleh berdiri Bu. Berdiri. Silakan. Diperkenalkan lagi silakan. Apa yang mau ditanyakan? Oh diperkenalin kan udah kenal. Baik, terima kasih. Izin Ibu PC, Pak Paniradio, Pak Lurah, dan Mas Imam, dan semuanya. Perkenalkan, saya Ida, kami dari perwakilan Desa Prima, dan juga mewakili dari teman-teman semua yang hadir di sini, yang ikut bersama di acara Sarasian Sibakul ini. Terima kasih, matur nuwun sangat atas rawuhnya Bapak dan Ibu. Ini sungguh mengagetkan kami, terkaget-kaget dan wow gitu Pak, Bu. Jadi nggak sampai pingsan kan Bu? Hampir. Oh hampir. Ya, hampir. Izin yang kami sampaikan di sini, tadi sudah banyak disampaikan Mas Heri dan teman-teman terkait dengan produk-produk yang ada di Ngargosari. Ada 2 poin yang akan kami sampaikan dari 2 komoditi. Yang pertama komoditi teh, kopi, dan gulanya. Kemudian yang kedua dari tumbuhan pisang dan pegagan. Nah, dari komoditi teh, kopi, dan gula ini sebenarnya ini kami bukan bertanya aja, tapi kami menyampaikan apa yang kami butuhkan di wilayah Ngargosari bersama teman-teman kami yang ada di Ngargosari. Kita tahu untuk produk teh dan kopi kemudian gula di Ngargosari sudah ada. Akan tetapi seperti yang kami sampaikan tadi masih secara manual kemudian tradisional. Nah, ini apakah mungkin untuk menjaga kekhasannya produk di Ngargosari ini tetap menggunakan yang produk yang masih dengan proses tradisional, akan tetapi nanti untuk diproduksinya, proses produksinya, kemudian sampai nanti di packagingnya, kemudian variasi, mungkin divariasi rasa, karena untuk teh masih original ya, jadi masih bentuk baunya itu masih khas ke aroma sangitnya, jadi kalau dikolaborasikan dengan mungkin dengan rempah jahe, kemudian serai, kemudian juga dengan gula arennya itu mereka masih kalah, jadi masih menang yang aroma sangit-sangitnya itu. Nah ini kami mengharapkan nanti ada inovasi ke produknya itu, kemudian untuk gulanya juga kita tahu untuk di Ngargosari ini produk gulanya masih gula batok, jadi ketika mau masak itu masih harus dikeprokkan di mana-mana itu loh. Nah ini kalau kita masaknya berkintal-kintal kan berarti bisa jadi rumah kita jadi rusak ya gara-gara dipukuli pakai gula itu. Nah mungkin juga ini nanti ke depan kita bisa diberi pendampingan untuk inovasi di gula arennya. Mungkin nanti bisa dibikin yang instan atau mungkin gula yang bentuknya gula cair yang biar bisa dengan gampang dan mudah dikonsumsi oleh masyarakat umum. Mungkin bisa nanti masuk ke kafe-kafe dan sebagainya. Itu lebih ekonomis juga. Kemudian di kopinya juga ini mungkin ada nanti ada pendampingan di proses produksinya. Kemudian yang pasti nanti sampai packagingnya karena Bapak Ibu Perso untuk packing yang ada di Ngargosari masih seperti itu dan kelihatannya ketika itu nanti dipasarkan itu daya tahannya memang masih kurang bagus. Jadi mungkin 1 atau 2 bulan pun nanti sudah aroma sudah berubah itu. Kemudian yang kedua dari komoditi tumbuhan pegagan dan pisang, kita tahu untuk komoditi pisang itu di Ngargosari boleh dikatakan sangat banyak. Cuman karena harga jual dari pisang itu sendiri ketika dijual dengan masih wujud pisang tandan itu sangat murah. Itu bagaimana ketika nanti kita mendapatkan suatu produk inovasi dari pengolahan pisang yang selama ini baru dibuat semacam keripik, akan tetapi keripik kan juga belum ada khasnya. Keripik Ngargosari ini bentuknya misalnya kotak atau rasanya asam seperti apa. Nah itu yang kami harapkan seperti itu. Jadi pada intinya ada 2 poin tadi yang kami sampaikan, begitu banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Makasih, boleh tepuk tangan buat Bu Ida. Besok kita request
keripik pisang bentuknya angka 8. Angele bintang, Mbak. ngono ku ya. Tapi malah saya penasaran teh sangitnya itu loh. Loh iya, itu kalau di luar negeri itu menciptakan aroma sangit. Sangit itu malah diciptakan di lab loh. Pakai kayu apa dibakar diasapin sampai jadi sangit. Lah di sini malah original sangit malah bingung. Iya. Sangit. Soalnya teman-teman di sini ngetehnya malah teh Pekalongan. Jadi pembandingnya itu beda. Jangan-jangan itu yang ori itu yang dicari. Langsung aja mungkin ke ahlinya. Imam aja. Tadi yang sudah dapat dawuh langsung nomornya silahkan dibagikan Mas. Iya, inovasinya bisa apa aja, packagingnya, gimananya monggo Mas. Ini kurang pede ini karena ada sangit-sangitnya kan. Oh gitu, siap. Sebetulnya Ngargosari ini paket komplit gitu ya. Alamnya ada, bagus juga. Kemarin saya baru pertama diajak naik ke sana. Kanan kirinya bagus. Ada puncak juga yang cukup pemandangannya cukup apik gitu. Terus yang kedua dari potensi sumber daya alam termasuk hasil pertanian ini cukup melimpah, termasuk tadi ada teh, ada pisang, juga ada daun pegagan yang di pinggir-pinggir jalan ini tinggal metik sendiri Mbak. Saking nggak ada yang ngelola, nggak ada yang ngopeni, isi diinggo ramban biasanya. Keinjak-injak lagi ya malahan ya. Begitulah. Terus selain itu juga ada kelompok kambing yang kambingnya juga kambing-kambing hias, ada beberapa kelompok ternak yang cukup cukup tumbuh. Sebetulnya kalau ngomongin Ngargosari, paketnya itu paket komplit. Hanya saja kalau ngomongin PR ada banyak memang, PR-nya banyak. Dari sisi produk masyarakat aja ya, dari produk yang kawan-kawan bawa ke sini gitu ya. Contoh untuk produk tehnya itu sebetulnya kalau menurut saya ya nggak perlu dimodernisasi Bu. Justru tradisionalnya ini yang dijual. Tinggal memang sentuhan berikutnya adalah sentuhan ya mungkin kalau hari ini baru original mungkin ke depan bisa diinovasi dengan tambahan taste tertentu. Misalnya dengan melati atau apapun. Terus misalnya lagi hari ini kan kemasannya nanggung. Kalau teman-teman lihat produknya tehnya Ngargosari yang sangre itu nanggung. Karena tradisional itu malah gak dapat. Pakainya standing pots tapi dari sisi desain dan labelingnya masih perlu diimprove lah, saya bilang seperti itu. Next ya coba kita perbaiki lewat pola-pola pendampingan. Kebetulan kemarin kami ketemu dengan Pak Lurah bersama teman-teman dari Dinas Koperasi juga rembukan untuk pengajuan di BKK. Jadi kalau tadi yang disampaikan Bu Ida ada beberapa yang memang pada akhirnya kita ajukan ke proposal BKK yang nanti ke Pani Radio Mbak. Salah satunya adalah pengembangan untuk produk yang pisang. Nanti pisang diolah menjadi berbagai macam produk, salah satunya ya di keripik-keripikan. Tetapi tidak hanya sekedar keripik, nanti bagaimana keripik ini dengan berbagai macam variasi dan kemasan yang baik. Bahkan sampai dengan fasilitasi izin edarnya. Nah itu kemarin yang kita propose ke proposal. Terus juga bab yang nanti di teh sama kopi itu juga kita masukkan. Teh dan kopi nanti ada peningkatan kapasitas dan juga diikuti dengan peralatan dan sekaligus kemasannya juga. Ada 3 produk sebetulnya, ada 3 produk yang difokuskan kemarin. Yang pertama si tehnya, terus yang kedua nanti di produk olahan dari pisang, yang ketiga gula arennya. Gula arennya untuk menciptakan produk turunannya. Janjinya di gula aren yang hari ini juga cukup enak karena memang pure murni aren di sini. Jadi tesnya itu benar-benar dapat gitu. Tetapi memang kalau kita ngomongin daya simpan, akses jual, maka ada PR yang perlu dipecahkan adalah tingkat keawetan. Maka di pengembangan yang gula aren ke depan bisa diarahkan untuk gula aren cair ataupun produk turunannya yang bisa disuplai ke modern market. Yang ini tetap jalan, yang produk-produk tradisional tetap jalan, tetapi ada tambahan produk-produk inovasinya. Nah itu beberapa yang masuk kemarin ke proposal BKK. Dan tidak kalah penting sebetulnya kolaborasi antar pihak yang ada di desa. Di Ngargosari itu salah satu kekuatannya adalah keterlibatan masyarakatnya apa Mbak?
Jadi antara wisata, budaya, Prima, Planner, kuwi nek kon duduk bareng ngobrol ke mau rukun. Guyub. Oh, guyub. Sekarang guyub. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang guyub. Iya, sekarang guyub. Maksudnya? Ya mungkin nek ono apa nanti ya, tapi semoga tetap guyub. Iya. Tapi Catatan ini ya. Lah, Pak Lurah kan juga, Pak Lurah dengan Pak Cari kan juga ngawal kawan-kawan kan. Bahkan ketika kita diskusi itu, kita diskusinya nggak sama beliau. Pak Lurah mau ngundang ke stakeholdernya ini, duduk bareng kan, dibikinkan kopi karo teh, yuk kita ngobrol. Yang banyak ngomong juga nggak Pak Lurah gitu, yang banyak ngomong ya si kawan-kawan masyarakat ini. Jadi apa jadi pada akhirnya usulan tadi ya sebisa mungkin saya bisa katakan sebagian besar dari hasil diskusinya kawan-kawan di lapangan sebagai pelaku seperti itu. Nah, karena ini sudah guyub, nah kalau nyari informasi digital tentang Ngargosari itu yang terkenal Widosarinya. Tetapi potensi yang lain itu durung muncul. Widosari cukup terkenal karena menjadi salah satu tempat wisata dan dari sisi rating reviewnya cukup baik. Nah, ini nantinya ke depan harapan kami kita pengennya ngembangin dari sisi digitalnya anak-anak mudanya nanti Pak Darwis dan kawan-kawan guyub jadi satu wadah ngembangke untuk satu platform khusus di Ngargosari. Biar si platform ini iso masarke kabeh potensi sing ono ning kene. Jadi sinergi satu platform ya. Benar seperti itu. Nah, fisiknya nanti seperti apa belum kita bicarakan dengan kawan-kawan karena balik lagi kan kita akan petakan kapasitasnya teman-teman di lapangan. Terus tingkat kebutuhannya apa. Tetapi memang di proposal yang kemarin kita approve yang kita sampaikan ke Pani Radio bahwasanya ada salah satunya untuk pengembangan tim digitalnya. Karena bagaimanapun penting. Hari ini kan kawasan sini termasuk kawasan yang jadi lalu lalang. Karena kesedot di salah satu tempat. Karena ya wajar karena tingkat digitalnya dan aksesnya beliau cukup kenceng gitu. Nah harapannya nanti selain ke sana setidaknya wisatawan ini nek urung tekan ngesor, jo apa meneh lho sing iso dienggoki di sini nih. Oh ada puncak Widosari. Oh ada ngeteh yang lebih misalnya teknik pengalaman ngeteh yang beda gitu dengan yang lainnya gitu. Atau misalnya produk yang lainnya yang memang bisa jadi salah satu alternatif orang ketika berwisata ke atas seperti itu. Nah itu beberapa. Jadi dapat splatterannya gitulah intinya ya. Iya. Dapat paket yang melengkapi gitu ya. Bisa jadi karena memang kalau ngejar sana kok koyone perlu effort yang banyak. Tapi kalau kami berpikirnya gimana caranya menjadi alternatif. Alternatif yang bisa melengkapi sana. Jadi kalau orang sudah sampai sana pengen pengalaman lain, yuk ke sini. Bahkan kemarin kawan-kawan dari desa wisata kan sudah ngembangin paket live in ya. Bisa jadi dengan pola-pola seperti itu memberikan pengalaman yang lebih menarik kepada si wisatawan. Nah kira-kira bab itu Mbak yang pengen ke teman-teman ajukan tentunya harapannya ya bisa didanai dengan DAIS. Karena kolaborasinya masyarakat, kelurahan kami nilai cukup baiklah di Ngargosari ini. Siap, terima kasih. Kita apresiasi dulu saran-saran dari Mas Imam. Nah ini di 2 menit terakhir ini mohon masukan dari Pak Aris dan nanti Bu PJ. Poin-poin penting setelah ada yang diberikan ke sini, apa yang harus diperhatikan Pak? Jangan sampai tidak, monggo Pak Aris. Kalau kami lebih pada karena ini uang negara gitu ya. Jadi pertama tentu saja kalau nanti fisik-fisik statusnya harus jelas, itu menjadi bagian yang wajib. Tetapi kalau itu bukan fisik, kami berharap antara kalurahan dengan Bapak Ibu yang nanti menggunakan itu satu kesatuan langkah dan gerak. Kenapa ini kami tekankan? Karena ada yang sudah jalan tinggal berlari, tetapi ada yang memang masih duduk harus berjalan. Sehingga inilah yang kemudian harus dijaga bersama-sama, jangan sampai nanti ketika kemudian dana ada di sini malah nanti tidak sesuai yang diharapkan. Dan saya yakin kalau mengenai fisik di sini sudah nyata, padat karya dan sebagainya. Kemudian membangun showroom dan sebagainya. Tapi kalau yang non fisik, nah ini Pak Lurah yang harus kita lihat. Kalau ini bisa berjalan dengan baik,
bukan hal yang muskil, di tahun berikutnya akan lebih ditingkatkan, tahun berikutnya lebih meningkat lagi. Sehingga yang diharapkan Bu Ida tadi betul-betul bisa menjadi kenyataan. Jadi kolaborasi bersama untuk kemudian menggunakan dana keistimewaan. Jangan sampai cuma sekarang kolaborasinya gitu ya Mas Imam ya, kata berlanjut. ya. Apa? Berlanjut terus pokoknya. Iya, Pak harus Lurah. tetap kolaborasinya lebih kuat lagi. Betul. Bu PJ Bupati, monggo. secara singkat memberikan catatan apa nih buat Ngargosari? Ya, kalau kami tadi kan sudah disampaikan Pak Pati, Pak Imam, kembali lagi ke Bapak Ibu semuanya. Kita ini tidak bisa membangun sebuah peradaban kita itu sendiri gitu. Pasti butuh kolaborasi antar pihak, Bapak Ibu di kanan kiri, kalurahan antar kalurahan, kapanewon antar kapanewon, bahkan kabupaten antar kabupaten, meningkat lagi terus ke sana. Itulah yang mestinya harus kita tekankan, kita bergandengan tangan itu satu. Yang kedua, saat kita akan mempunyai aktivitas, tadi pilihannya apa? Mau pisang, mau gula aren, mau teh, yang pasti pasarnya kira-kira ada enggak? Kira-kira pasarnya di mana? Kira-kira siapa pasarnya? Maka riset kecil-kecilan ini Bapak Ibu harus sudah tahu gitu. Maka kalau kita bicara pisang, pisangnya ini akan divariasi dengan produk turunannya, atau kalau sekarang sudah ada pisang, kira-kira bahan bakunya ada enggak di sini? Kira-kira yang mempunyai kompetensi terhadap keripik pisang. Keripik pisang itu banyak yang memanfaatkan, banyak yang suka, di mana-mana juga ada gitu. Ini tadi saya bisik-bisik sama Pak Aris Ngarsa Dalem sering mengarahkan, keripik pisang itu di luar negeri itu banyak disenangi loh, tapi yang original, tapi bagaimana menjaga kualitasnya, kontinuitasnya. Mungkin potongannya, besar kecilnya, tipis tebalnya. Maka kalau memang ini siap, nggak perlu produk turunannya, tapi tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Ini kira-kira ya branding, kalau mau cari keripik pisang di Ngargosari dengan kualitas yang sudah kualitas ekspor dan nantinya memang siap untuk diekspor. Karena diekspor itu tidak hanya 1-2, ya itu bisa mungkin retail ya, tapi di saat kita siap, ya ini nanti pasti kita akan terus kembangkan gitu. Jadi itu yang pastinya nanti di saat tadi kok kalau bikin gula Jawa ini kayaknya besar gepok. Betulnya di Kulon Progo juga ada praktek yang mungkin Mbak Marta ini kan kemana-mana ada gula potek gitu ya. Gula potek kan sudah dibikin kotak-kotak kayak coklat tinggal ceklek. Kita juga jangan sampai kita bukan meniru. Meniru itu bagus, bisa nambahi juga. Kalau memang di sana praktek bagus, kenapa kita enggak? Mungkin kita dengan kemasan yang bulat-bulat juga ada dibikin. Jadi kalau sekali make itu satu kemasan, satu potongan itu kebetulan juga ada mau rasa apa, mau rasa jahe, mau rasa serai. Nah itu kan juga bisa gula Jawa, gula aren dengan rasa serai. Dengan gula apa? Nah nanti tehnya itu kan menjadi brandingnya tapi dengan ikutan-ikutan yang lain. Minum teh dengan skala seperti kayak di Jepang itu, tradisi ngeteh itu ada. Kita bikin eventnya Pak Lurah, jadi nanti kalau mau ngeteh ada beberapa festival ngeteh di Ngargosari dengan turunannya tidak hanya tehnya tapi mungkin gulanya, nyamilannya atau cemilannya itu keripik pisang gitu. Nah ini kan pilihan mau produk turunannya atau keripik pisang itu kita upkan lagi kualitasnya ataupun kuantitasnya. Di saat kuantitasnya pasti Pak Lurah bagaimana, ada lahannya? Enggak Pak, pasti Bapak Ibu yang kagungan lahan, yang mari kita nanam pohon pisang yang memang dibutuhkan dan siap untuk nanti diproduksi menjadi keripik pisang. Jadinya ini kan terus meningkat terhadap kapasitasnya. Mungkin itu Mbak. Jadi saya yakin Bapak Ibu bisa. Oke. Tepuk tangan dong buat para narasumber kita. Jadi tambah semangat, apa gimana Bu? Semangat ya, tapi PR-nya banyak loh kata Mas Imam. Gak apa-apa mulai dicicil dikerjain ya. Gak apa-apa, kalau gak dicicil besok gak pernah dikerjain. Iya, dicicilnya mulai hari ini minimal karena sudah ada Mas Anto dan Mas Panca jauh-jauh juga. Betul, silakan untuk bisa melayani Anda ya secara langsung. Daftar Sibakul. Iya, betul. Biar nama Anda terdata, tercatat. Jadi kalau ada program, ada informasi, Anda bisa tahu semuanya. Betul sekali. Waktu kita hari ini kayaknya sangat sempit. Ya. Tapi jangan khawatir, ini Pak Lurah sudah mengajak Pak Aris dan tim
Bu PJ, ini ngopi dan ngeteh. Wah, iya kan? Iya. Jadi nanti biar lancar pembicaraannya. Kita gimana nasibnya? Kita nanti di belakangnya Bu PJ. Tapi yang jelas jangan khawatir, ada yang mau menemani, mendampingi Mas Imam. Ada Mas Imam. Benar Mas. Merem sampai sini bisa. Ya kan 24 jam ya soalnya. Raiso ya Mas, nanti keclungup. Iya, tapi yakin potensi yang ada di sini istimewa ya Bapak Ibu ya. Jadi idola nanti suatu saat tehnya yang sangit itu justru yang dicari ya. Oke, nah kita berdua harus pamit. Terima kasih dulu kepada seluruh narasumber. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Aris, Matenun, Bu PJ, Bupati, Bu Siwi, Pak Lurah dan Mas Imam. Jangan pernah bosan, kita ngobrol terus. Dan tepuk tangan istimewa sekali buat Anda semuanya. Tambah semangat. Setelah hari ini semakin maju, semakin naik kelas. Dan kita berdua harus pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Saransayan Sibakul, kita terus menyemangati seluruh pelaku UMKM di seluruh DIY. Kita mau semangatin ibu-ibu UMKM naik kelas Jogja Istimewa.